Yo halo guys, apa kabar hari ini? Aman terkendali atau tidak aman dan tidak terkendali? Hehe. Rehat dulu sejenak sambil minum air putih terus nonton cerita dari Mimin. Apa jadinya jika seorang anak kecil mampu melawan korupsi? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Rafael yang menodongkan pistol pada seseorang. Scene kemudian berpindah pada sebuah video rekaman Rafael yang memberitahukan bahwa polisi mengejarnya karena memiliki sesuatu yang sangat penting bagi politikus. Namun Rafael tidak mau menyerahkannya. Rafael berkata ia akan menyelesaikan hal yang dimulai oleh Jose Angelo. Di sisi lain, seorang pria bernama Jose Angelo sedang menguburkan anaknya yang bernama Pia Angelo. Pia baru berusia 9 tahun saat ia meninggal. Jose menuliskan sesuatu pada sebuah kalender kecil, kemudian menaruh kalungnya di papan nama Pia. Setelah berada di rumah, Jose menaruh foto Pia, kunci loker, dan kalender kecil ke dalam sebuah dompet. Namun tiba-tiba polisi berdatangan dan mendobrak pintu Jose. Jose kabur melalui jendela, namun polisi melihatnya dan segera mengejar. Jose lalu melemparkan dompet tadi ke truk pengangkut sampah. Sayangnya ia tidak sempat kabur dan Jose dipukuli oleh para polisi. Truk pengangkut sampah kemudian sampai di tempat pembuangan. Banyak yang sudah menunggu untuk memulung. Di sana ada Rafael yang menemukan dompet Jose. Dompet itu berisi beberapa lembar uang yang kemudian dibaginya dengan sahabatnya Gardo. Rafael mengulik isi dompet dan menemukan beberapa hal yang terlihat tidak begitu penting, yaitu foto dan sidik jari Jose Angelo, kartu undian hewan, kunci loker dengan nomor 58, foto-foto Pia Angelo, dan kalender kecil yang tanggal 17 Juninya dilingkari. Sementara di sisi lain, Jose yang tertangkap dihajar dan dipaksa untuk memberitahukan keberadaan dompet itu. Namun Jose tidak mau bicara. Rafael kemudian berkumpul dengan anak lain untuk belajar bersama wanita yang bernama Olivia. Gardo datang membawakan daging ayam yang ia beli dengan uang yang dibagi Rafael. Rafael dan Gardo kemudian berenang bersama. Sementara di sisi lain, para polisi mendatangi tempat pembuangan sampah dan pemukiman tempat tinggal Rafael dan juga Gardo yang tidak jauh dari tempat pembuangan. Seorang polisi bernama Federico berbincang dengan Gardo. Ia memberitahu bahwa ia dan rekan-rekannya sedang mencari sebuah dompet. Jika seseorang menyerahkan pada mereka, maka orang itu akan diberi imbalan yang besar karena dompet itu berisi hal penting untuk memberantas kejahatan. Federico juga sempat memfoto dan menanyai nama mereka berdua. Rafael hanya diam dan mendengarkan, hanya Gardo yang meladeni. Tiba-tiba seorang ibu berteriak pada Gardo menanyakan kenapa ia membeli ayam yang bagi mereka harganya mahal. Dan duitnya dari mana? Federico melirik mereka sebentar lalu ia pun pergi. Scene kemudian berpindah di mana Gardo membujuk Rafael untuk menyerahkan dompet yang ia temukan lalu meminta uang imbalan. Tetapi Rafael tidak mau karena ia tidak percaya dengan omongan Federico. Mereka kemudian pergi menyusuri got untuk menemui Rato yang tinggal di sana untuk menyimpan dompet Jose. Rato setuju karena diiming-imingi uang. Keesokan harinya, mereka pergi ke stasiun kereta api dan menyelinap melalui gorong-gorong untuk menuju ke sebuah loker. Walaupun sempat dipalak preman, mereka akhirnya bisa melewati gorong-gorong itu. Gardo kemudian menarik tas seorang wanita untuk mengalihkan perhatian polisi penjaga, sementara Rafael dan Rato mencari loker. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Jose. Mereka kemudian menemukan sebuah amplop di dalam loker tersebut, kemudian kabur bersama dengan Gardo. Mereka mengamati amplop itu dan di depan amplop bertuliskan perintah untuk memberikan amplop kepada narapidana Joe Clemente di penjara Cova. Setelah dibuka, di dalam amplop ada foto Jose dan Pia dengan tulisan angka-angka di belakangnya. Mereka kemudian mencari tahu tentang Joe Clemente dengan memakai laptop Olivia secara diam-diam. Mereka menemukan informasi bahwa Joe dulunya adalah seorang pengacara. Agar Olivia tidak curiga, Rato mengalihkan perhatiannya sementara Rafael dan Gardo melanjutkan pencariannya di internet. Joe pernah melakukan aksi protes di depan umum, namun ia malah dipenjara. Artikel-artikel berita tersebut mereka cetak, kemudian mereka kabur lagi.
Sementara itu, di tempat pembuangan, para polisi masih berjaga dan menyuruh para pemulung mencari dompet yang mereka maksud. Federico mengetahui dari seorang anak bahwa hari itu Rafael dan Gardo sedang tidak ikut memulung. Memang pada hari itu Rafael, Gardo, dan Rato tidak memulung. Mereka malah mencetak artikel dan bermain game. Scene lalu berpindah di mana Gardo terus mendesak Rafael untuk menyerahkan dompet itu ke polisi agar mereka mendapat imbalan. Namun Rafael bersikeras dan ia ingin menemui Joe. Saat sedang buang air kecil, Rafael dibawa paksa oleh polisi. Gardo baru menyadari hal itu setelah Rafael sudah berada di dalam mobil polisi dan ia tidak sempat mengejarnya. Gardo dan Rato kemudian mendatangi Pastor Juilliard untuk meminta bantuan. Sementara itu, Rafael ditutup kepalanya dan beberapa kali dibenturkan di dalam mobil polisi. Di sisi lain, Pastor Juilliard yang sudah berada di kantor polisi bersama Gardo menanyakan keberadaan Rafael pada polisi di sana. Namun, Pastor Juilliard diacukan. Ia berkata polisi tidak boleh menahan anak di bawah umur. Sementara itu, Rafael sudah berlumuran darah. Ia mengaku pada Federico bahwa ia menemukan dompet berisi uang $300 dan tidak menyebutkan benda-benda lain yang ia temukan di dompet itu. Para polisi kembali menyiksanya sementara Pastor Juilliard berteriak di kantor polisi untuk mencari Rafael. Pastor Juilliard sangat marah hingga para polisi menyeretnya keluar. Mereka kembali ke rumah dan Pastor Juilliard kemudian berkata pada Olivia, mungkin saat ini Rafael sudah mati. Pastor Juilliard berdoa untuk Rafael sementara Gardo dan Rato juga memikirkan hal yang sama. Saat ini Rafael sepertinya sudah mati, namun ternyata Rafael belum mati. Federico bertanya apakah Rafael penasaran bagaimana Jose mati. Rafael malah berbisik semoga Tuhan melindungi Federico. Federico mengaminkan lalu menyuruh polisi lain untuk menghabisi Rafael. Ia kemudian pergi dan polisi suruhannya menembakkan pistol namun sengaja tidak mengenai Rafael. Mereka juga sempat menyebutkan nama seseorang yaitu Santos. Setelah para polisi itu pergi, Rafael pun terbaring sangat lemas. E aí, vai dizer o que pra Santos? Scene berpindah ke tempat pembuangan. Tiba-tiba seseorang berteriak ada seorang anak yang ditemukan di jalan. Anak yang dimaksud ternyata adalah Rafael. Pastor Juilliard langsung membasuh wajah kemudian mengobati luka-luka Rafael. Pastor menyarankan padanya untuk menghindari masalah dan menyerahkan dompet itu pada pastor. Gardo dan Rato juga berada di sana. Rato berkata pada Rafael bahwa ia akan terus membantu Rafael namun ia perlu istirahat dulu. Scene berpindah ke rumah Olivia. Olivia terkejut saat menyalakan lampu. 3 anak itu sudah berada di rumahnya. Gardo berbohong bahwa Joe adalah kakeknya, seorang pengacara yang sedang dipenjara. Mereka beralasan ingin menemui Joe untuk melindungi Rafael. Mereka meminta bantuan Olivia karena Olivia berkulit putih dan tidak tampak miskin. Rafael ingat polisi menyebutkan nama Santos. Rafael menganggap Santos adalah otak dari semua ini. Rato memberitahu Santos adalah seorang politikus yang akan menjadi wali kota. Keesokan harinya mereka pergi sesuai rencana yang sudah mereka buat. Rafael bersama Rato dan Gardo bersama Olivia. Olivia membelikan Gardo baju dan aksesoris baru. Gardo pun sangat senang. Sementara Rafael dan Rato menikmati indahnya pantai dari dalam bus yang mereka naiki. Rafael dan Rato kemudian memanjat pagar rumah yang mereka yakini adalah rumah Santos. Penjaga rumah memergoki mereka, namun ia menyuruh Rafael dan Rato pergi sebelum dipergoki oleh Nyonya Santos, istri dari Tuan Santos. Ternyata mereka benar sudah ada di rumah yang tepat. Di sisi lain, Olivia dan Gardo diperbolehkan bertemu dengan Joe setelah menyogok petugas penjaga. Gardo akhirnya ketahuan berbohong karena Joe tidak mengenalnya. Sementara itu, penjaga rumah Santos bercerita rumah Santos dijaga dengan sangat ketat karena tangan kanan Santos bernama Jose Angelo telah mencuri barang yang penting darinya. Jose Angelo ternyata dulunya adalah seorang kepercayaan Santos. Rafael dan Rato kemudian membantu penjaga itu mengangkat kantong-kantong sampah. Di sisi lain, di penjara, Gardo berkata pada Joe ia ingin menyampaikan pesan dari Jose Angelo.
Mendengar hal itu, raut wajah Joe langsung berubah. Gardo berkata pesan itu berisi kalimat, "Jangan takut lagi, sudah selesai." Ia mendapat pesan itu dari surat yang mereka temukan. Jose Angelo ternyata adalah keponakan Joe. Namun sayangnya surat itu tidak dibawa oleh Gardo. Ia hanya menghafalkan isi surat itu. Dan isi suratnya seperti ini. "Tuan yang terhormat, aku sudah lama tak menulis surat tapi selalu memikirkanmu. Ada hal penting yang harus kuberitahu dalam kata-kata yang pernah kau katakan kepadaku. Jangan takut lagi, sudah selesai. Segera iblis yang menaruhmu di penjara akan dirantai, korupsi dan kebohongannya akan terungkap. Perjuanganmu tidak sia-sia dan aku berjanji, Santos akan tamat dan semoga dia hanya domino pertama yang akan jatuh. Perjuanganmu melawan korupsi yang hancurkan mimpi kita atas keadilan berlanjut. Biarkan kini orang membanjiri jalanan, kobarkan api harapan yang kau nyalakan. Perubahan datang, tapi kegembiraan juga ditemani dengan kesedihan. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah ditangkap, dan mereka tak akan berbelas kasihan. Tapi impian yang kau wariskan untukku diwariskan untuk generasi baru. Maaf, aku telah menjadi beban, kau sudah banyak menderita. Surat ini memiliki rahasia dan itu menentukan takdir musuh kita. Lakukanlah hal yang harus dilakukan. Aku berdoa untukmu dan untuk putriku Pia dan semua orang yang berjuang demi rakyat kita." Joe pun menangis mendengar isi surat yang dihafalkan Gardo. Sementara Rafael dan Rato masih bergosip dengan penjaga rumah Santos. Penjaga itu menceritakan Santos sangat percaya pada Jose. Dan saking percayanya, catatan korupsinya pun ia minta Jose yang mengamankan untuknya. Jose bahkan diberi akses ke ruang penyimpanan harta Santos. Ketika Santos pergi, Jose merusak kulkas dengan sengaja. Kemudian ia membawa semua uang di ruang penyimpanan Santos dan buku catatan korupsinya. Jose memasukkan semua yang ia bawa ke dalam kulkas yang sudah ia rusak, lalu membawa kulkas rusak itu ke rumahnya. Ciao, Thiago. Scene lalu berpindah di mana Joe terlihat sedang dalam suasana hati yang bagus. Saat Gardo bilang mereka juga menemukan foto dengan angka-angka, namun karena jam kunjungan sudah selesai, mereka tidak bisa berbincang lebih jauh. Joe hanya berpesan agar mereka memecahkan angka-angka itu dengan Alkitab milik Jose berdasarkan halaman, pasal, dan ayat. Dengan kecerdasan Gardo, Joe yakin Gardo bisa mendapatkan petunjuk dengan sangat mudah. Angka-angka itu bisa digunakan oleh Joe dan Jose untuk bertukar pesan. Jadi tugas Gardo selanjutnya adalah mencari Alkitab milik Jose atau milik Joe. Karena menurut Joe mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Gardo pun berusaha meminta Alkitab milik Joe pada penjaga tahanan. Namun penjaga meminta uang tebusan sebanyak $1.000. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Olivia, Rafael, Rato, dan Gardo yang kembali berkumpul. Olivia penasaran apa alasan Rafael untuk tetap meneruskan mencari tahu semua ini. Rafael berkata karena ia merasa ia melakukan hal yang benar. Mereka kemudian memikirkan cara untuk mendapatkan uang agar bisa menebus Alkitab Joe yang ditahan penjaga. Olivia mengajak mereka untuk merekam video. Di sisi lain, Federico ditelepon oleh Santos yang mendesaknya untuk mencari buku dan uangnya yang hilang. Santos juga menceritakan seorang wanita dan anak sampah yang mengunjungi Joe. Sepertinya ia mendapat laporan dari penjaga tahanan. Santos meminta Federico membakar tempat pembuangan sampah dan menutupnya. Sementara itu, saat sedang merekam video, tiba-tiba polisi datang menggeledah rumah Olivia. Karena panik, handycam terlempar ke bawah meja dalam posisi masih merekam. Federico juga berada di sana. Ia menemukan dompet di atas meja, namun dompet itu kosong. Federico membawa Olivia, sementara Rafael, Rato, dan Gardo naik ke atap. Mereka menyaksikan tempat pembuangan sampah dan kampung mereka yang dibakar. Hal ini justru membuat tekad mereka semakin kuat untuk mendapatkan Alkitab milik Joe. Mereka menuju stasiun, namun Rato berbalik ke arah dan berkata ia akan menyusul. Scene lalu berpindah ke tempat pengungsian. Rato sedang mengawasi orang-orang di sana. Ia kemudian menyelinap masuk dan mencuri uang milik pastor. Ia meninggalkan sebuah gambar yang ia buat dan di bawahnya ditulis Gabriel. Pastor bersedih melihat gambar tersebut. Rato kemudian membawa uang curiannya ke Rafael dan mereka kemudian berbagi tugas. Gardo menebus Alkitab milik Joe, namun tentu saja hal ini tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Setelah memberikan Alkitab, penjaga tahanan itu malah memegangi Gardo dan memanggil para polisi yang sudah berjaga.
Untungnya, Gardo juga sudah mempersiapkan jika hal seperti ini terjadi. Ia membawa benda tajam dan melukai kepala penjaga itu. Gardo berhasil kabur dan memberikan Alkitab kepada Rato. Namun, Rato terus menyuruh Gardo melempar Alkitab dan hal ini menarik perhatian polisi yang berjaga, padahal Rafael sudah berpesan agar hal seperti itu tidak terjadi. Rato bahkan berlari ketakutan dan polisi semakin curiga dan mengejar Rato. Rato melemparkan Alkitab pada Rafael yang mengendarai gerobak sepeda. Gardo dan Rato menyusul Rafael dan mereka kabur ke daerah kumuh, sementara polisi menembakkan pistol beberapa kali, namun 3 anak itu berhasil lolos. Gardo kesal karena Rato dan Rafael membuat mereka terlalu mencolok. Rafael juga kesal karena Alkitab itu berbahasa Inggris yang Rafael tidak bisa mengerti. Gardo memutuskan untuk mencari makanan dan Rato yang tenang mengajak Rafael kembali fokus memecahkan kode dengan angka-angka yang ditulis Jose. 2 anak ini susah payah memecahkan kode itu sementara Gardo memungut sisa-sisa makanan. Namun tiba-tiba ada kembang api yang artinya polisi berdatangan. Hal itu tentu saja tidak dipahami oleh Rafael dan Rato dan mereka masih asyik memecahkan kode dengan Alkitab, angka-angka dan kartu undian hewan. Gardo pun segera berlari untuk memberitahu pada 2 temannya itu. Sementara polisi menggeledah seluruh penjuru bangunan, Rafael menghafalkan kode yang mereka temukan. Kemudian mereka kabur melalui atap. Seorang wanita yang ditemui Gardo saat memulung menitipkan mereka pada beberapa pemuda bermotor. Para pemuda itu membantu mereka kabur. Di sisi lain, Federico menemukan angka-angka pada dinding yang ditulis Rafael. Rafael kemudian menggunakan telepon umum. Setelah menekan beberapa tombol, telepon tersambung dengan pemakaman St. Francis. Rafael, Gardo dan Rato pergi ke tempat pemakaman itu dan di sana Gardo dan Rato langsung mencari makam Jose Angelo. Sementara Rafael masih memikirkan maksud angka yang dilingkari pada kalender kecil Jose, yaitu tanggal 17 Juni. Rafael sepertinya sudah menyadari maksud angka itu. Ia menyusuri makam dan menemukan makam Pia Angelo yang berada pada area 6 makam 17. Ia menemukan kalung peninggalan Jose dan memakainya. Tiba-tiba seorang anak datang dan itu adalah Pia. Pia ternyata masih hidup dan ia selama ini bersembunyi. Rafael mengajaknya berbicara dan memakaikan kalung Jose padanya. Rafael meminta Pia menunggu sementara ia akan memanggil Gardo dan juga Rato. Namun ternyata Federico sudah menangkap Gardo dan Rato. Federico juga membawa senjata. Rafael menunjukkan makam Pia padanya dan mereka disuruh membongkar makam itu. Federico memanggil Rafael memintanya duduk di sampingnya. Setelah makam dibongkar, di dalam peti ada beberapa kantong hitam. Setelah diperiksa, kantong itu berisi uang. Federico lalu menyuruh mereka mencari sebuah buku yang akhirnya terpaksa diberikan oleh Rafael. Saat sedang menelepon Santos, Pia menjatuhkan batu di atas kepala Federico dan Gardo dan Rato pun memukulnya, sementara Rafael mengambil pistol Federico dan menodongkan pistolnya. Namun Rafael tidak menembak, ia hanya memukul kepala Federico. Rafael, Gardo, Rato dan Pia pun kabur membawa buku catatan dan kantong-kantong yang berisi uang. Mereka kemudian naik ke truk pengangkut sampah dan kembali pulang. Scene berpindah ke rumah pastor. Rato meninggalkan sejumlah uang serta gambar wajah yang tersenyum. Ia juga meninggalkan buku catatan korupsi Santos di rumah pastor. Sementara Rafael dan Gardo menghamburkan uang yang mereka dapat, membuat para warga sibuk memungut uang. Rafael, Gardo, Rato dan Pia kemudian pergi dengan menumpang mobil seorang warga. Siang harinya, Olivia datang mengunjungi kampung di pembuangan sampah. Pastor memberitahu sudah banyak warga yang bermigrasi. Saat Olivia menanyakan kabar anak-anak itu, Pastor memperlihatkan padanya gambar yang dibuat Rato, yang artinya dulu mereka sedih, sekarang mereka menjadi senang, dan mereka meninggalkan hadiah yang sangat indah. Olivia juga membawakan hadiah untuk Pastor, yaitu memory card handycamnya untuk sebuah pengungkapan. Memory card itu berisi video yang direkam Rafael bersama Gardo dan juga Santos. Ia berkata jika seseorang menemukan video itu, ia mungkin sudah mati karena polisi mengejarnya. Santos melakukan korupsi tapi dia tak akan lolos dari hal ini. Jika sesuatu yang buruk terjadi, Rafael ingin orang-orang tahu bahwa Santos lah yang melakukannya. Ia pun dipukuli oleh polisi dan ia tidak bersalah. Olivia ingin mengunggah video itu di internet agar tersebar luas karena Rafael dan 2 temannya itu merasa mereka melakukan hal yang benar.
Pastor pun mendukungnya untuk mengunggah video itu, beserta bukti catatan korupsi dan juga suap yang dilakukan oleh Santos. Scene lalu berpindah ke sebuah kedai di tepi pantai. Pia sedang melihat tayangan berita di televisi tentang video yang sedang viral. Video itu adalah video Rafael, Gardo, dan Rato yang memaparkan kekejaman polisi dan korupsi politik di Rio de Janeiro. Hal ini membuat Santos, beberapa politisi, dan polisi pun ditangkap. Namun 3 anak itu dikabarkan hilang dan orang-orang berdemo karena khawatir akan keselamatan mereka. Pia kemudian berlari mendatangi Rafael, Gardo, dan Rato yang baru saja menangkap ikan. Ternyata mereka masih hidup, sehat, dan juga bahagia. Dan film Trash pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya. Dadah.